Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Untukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh kita di hadapan Allah menjadi amal-amal soleh yang sempurna. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan, semua rahmat itu akan turun kepada kita semuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semua tujuan kita, semua keinginan kita tercapai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, baik fiddin, di dalam agama, fid dunya ataupun di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat kita. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan dari doa yang tidak diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan, sehingga kita bisa duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dari taman surga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di majelis ini mudah-mudahan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terhenti di poin yang keempat, nggih.
Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan yang terbesar di dalam diriku ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesempatan di pagi hari bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah, sementara aku tidak memiliki suatu apapun di dalam hari tersebut. Ya, menurut siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, kebahagiaan ya yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika di pagi hari diberikan kesempatan bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah, namun dia tidak memiliki suatu apapun ya di pagi hari tersebut. Ya, akan tetapi dua hal yang selalu diinginkan dan yang selalu diharapkan oleh Imam Ibn Hanbal adalah yang pertama yaitu thiqatun billah, ya, bahwa kebahagiaan tersebut selalu muncul di dalam dirinya sekalipun dia tidak memiliki suatu apapun yang dia miliki di pagi hari. Yang pertama adalah apa? Thiqatun billah, yaitu kepercayaan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari itu pasti Allah akan memberikan apa? Rizkinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ya'su ma fi aidin nas. Merasa putus asa ya dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Dalam artian apa? Tidak pernah mengharap sesuatu apapun yang ada di tangan manusia. Itulah letak daripada kebahagiaan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di pagi hari nggak punya apa-apa, tapi masih punya dua kenikmatan. Yang pertama memiliki thiqatun billah. Napa? Thiqah. Napa niku thiqah? Ya, kepercayaan yang begitu besar kepada Allah bahwa di hari itu dia akan mendapatkan apa? Rizki. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-ya'su ma fi aidin nas, yaitu merasa putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dalam artian apa? Tidak pernah mengharap apa yang ada di tangan manusia. Kalau kita kan terkadang seperti itu nggih. Ya, misalnya pedagang pergi ke pasar yang mengharap ya barangnya ataupun dagangannya dibeli oleh konsumen. Begitu nggih. Tapi luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau selalu mendapatkan kebahagiaan ketika dua hal ini masih ada di dalam dirinya. Yang pertama apa? Thiqatun billah, percaya begitu luar biasa kepada Allah. Yang kedua apa? Tidak pernah mengharap apa yang ada di tangan manusia, tapi apa? Selalu mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin didapatkan oleh Imam Ibn Hanbal kecuali apa? Beliau memiliki sebuah adab yang dibalut dengan sebuah ilmu. Maka muncul sebuah apa? Hikmah. Ini yang didapatkan oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu memiliki apa? Sebuah hikmah di dalam setiap kehidupannya. Yaitu apa? Setiap ilmu ketika dibalut dengan apa? Sebuah adab, maka muncul sebuah apa? Hikmah. Sehingga luar biasa. Di antara beberapa mazhab yang ada, kita kenal mazhabnya siapa? Imam Abu Hanifah, yang kita kenal dengan mazhab Al-Hanafi. Yang kedua apa? Ya, Imam Malik, yang kita kenal dengan mazhab Maliki. Yang ketiga apa? Imam Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'iyah. Yang ketiga apa? Imam Ahmad bin Hanbal memiliki mazhab Al-Hanabilah. Dan dari keempat apa? Mazhab tersebut ya, yang paling kuat dalilnya adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, dan ilmunya yang begitu luar biasa. Kenapa? Ya, disebutkan oleh para ulama ya, terkuburnya jasad Imam Ahmad bin Hanbal ya, itu ya sama saja terkuburnya berapa? 1 juta hadis yang dihafalkan oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu ya, hafalan hadisnya begitu luar biasa. Kalau kita kan hanya sebatas nopo hadis-hadis yang sahih saja nggih. Hadis-hadis yang sahih itu kadang ya lalen ya ngapal kiye sing wingi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau memiliki kitab yang bernama apa? Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.
dan beliau tidak hanya hadis-hadis sahih saja yang beliau hafal, akan tetapi apa? Hadis-hadis yang dhaif, bahkan apa? Hadis-hadis yang maudhu. Sehingga apa? Ada seorang ulama yang berkata, terkuburnya Imam Ahmad ya, dikubur juga apa? 1 juta hadis. Ya. Dan luar biasa hikmah yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau begitu paham tentang apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita perjuangkan dengan cara apa? Mempelajari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemarin kita sudah bahas bersama ada 4 adab yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah minanin la tuhsa wa ni'amin la tu'ad. Ya, jadi yang pertama, seseorang itu bisa memunculkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tahu yang pertama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Minanin, yaitu apa? Minnah, yaitu apa? Karunia. La tuhsa, yang tidak bisa apa? Dihitung. Wa ni'amin, dan nikmat la tu'ad, yang tidak bisa apa? Dibilang. Ya, tidak pernah ya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa apa? Dibilang. Sehingga ketika seseorang cermat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memotivasi diri untuk mewujudkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas bersama tentang adab-adab yang harus dimunculkan oleh seseorang ketika mendapatkan apa? Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, seseorang bisa mewujudkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang muslim mengetahui tentang apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini bagaimana ketika seseorang cermat terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, maka apa yang perlu kita tunjukkan ya dari adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana seseorang mengetahui tentang apa? Qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seorang muslim. Nah, ini apa saja yang perlu ditunjukkan ketika seseorang begitu paham tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, di antara adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana seorang muslim bisa cermat terhadap apa? Al-tafillahi ta'ala fi jami'i umurihi, yaitu bagaimana seseorang muslim bisa cermat terhadap bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang begitu lembut terhadap apa? Hambanya. Maka kita kupas satu persatu nggih. Ya. Bagaimana ketika seseorang diberikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka yang ada di dalam dirinya bagaimana seseorang bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Cara bersyukur. Ya, jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang harus kita munculkan di dalam diri kita kepada Allah adalah apa? Dengan cara kita bersyukur. Dan luar biasa, kemarin saya baru membahas di Cilacap dan di Masjid Kauman tentang 7 tanda napa? Seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Maka ada 7 tanda tersebut, diawali nomor yang pertama adalah apa? Qalbun syakirun, yaitu bagaimana seseorang bisa memiliki hati yang selalu napa? Bersyukur. Inilah modal kebahagiaan seseorang di dalam dirinya. Orang ya bisa menjamin dirinya bahagia di dalam kehidupan dunia ketika napa? Hatinya selalu diisi dengan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa? Nikmatnya sedikit, nikmatin apa? Dibatasi. Tapi ketika seseorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan melahirkan sebuah kebahagiaan tersendiri di dalam dirinya. Maka syukur yang bagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa syukur adalah terlihat tanda-tanda nikmat Allah pada yang pertama yaitu lidahnya atau apa? Di dalam lisannya. Bagaimana tanda-tanda tersebut dilihat dari lisan seseorang, yaitu dengan bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengucapkan apa?
alhamdulillah. Sudah kita bahas nggih, ada 3 macam nggih. Yang pertama napa? Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli halin. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Inilah napa? Syukur kita, tanda syukur kita di dalam napa? Lisan. Itu dengan cara napa? Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bacaan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tanda-tanda di dalam hati seseorang ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian apa? Muncul tanda di dalam hati, tandanya apa? Dengan cara menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gitu nggih. Kemudian apa? Tambah cinta kepada Allah. Sehingga apa? Pengen selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Maka muncul tanda yang ketiga, yaitu tanda yang bisa dirasakan oleh seseorang di dalam organ tubuhnya. Untuk apa dia? Ya, untuk apa dia mengerjakan? Yaitu dengan apa? Bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dalam definisi syukur ini terkandung 3 unsur. Yang pertama adalah apa? Pujian dengan lisan, yang kedua cinta dalam hati, dan yang ketiga apa? Ketaatan dalam perbuatan. Tapi tidak hanya itu, Pak. Yang menarik ya, di dalam diri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak hanya apa? Kecintaan di dalam hati, tidak hanya ketaatan dalam perbuatan, tapi bisa menjadikan apa? Perbuatan tersebut sebagai motivasi untuk orang lain. Ini kan jarang nggih. Kadang seseorang bersyukur kepada Allah hanya sebatas apa? Melakukan segenap ibadah. Tapi yang terbaik menurut siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, amalan tersebut bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, akan tetapi apa? Bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Oh kae mbah-mbah wis tua beh tesis regep meng masjid, wah ini mbah-mbah sing top seperti ini. Oh kae ya meriang tapi tetep napa? Tindak teng masjid. Oh kae watuk-watuk nggih. Saniki kan musimnya napa? Watuk-watuk. Tapi napa? Masih terdengar lantunan ayat suci Al-Qur'an dari napa? Lisannya. Ini baru napa? Iya, sebuah amalan untuk motivasi orang lain. Dan ini napa? Merupakan kondisi terbaik seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, tentang bagaimana seseorang ketika melihat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa adab yang perlu dimunculkan oleh seseorang ketika dia mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal nggih, ada 4 ya, yang perlu ditampakkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang cermat terhadap apa? Ilmu Allah terhadap dirinya. Yang pertama apa? Fayamtali'u qalbuhu minhu mahabatan. Maka apa? Hatinya selalu diisi dengan apa? Penuh keagungan. Wiqaran, dan apa? Penuh dengan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Allah itu nggih ya mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita butuhkan. Sehingga apa yang harus dikerjakan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Ya, hatinya selalu diisi dengan apa? Sebuah ketenangan. Makanya, mohon maaf belum bisa saya tampilkan. Ada seorang penjual di daerah Sudan. Beliau menjual hanya sebatas buah-buahan. Isinya hanya mangga atau nopo nggih. Tapi tertulis apa? Di ya meja beliau apa? Wa kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa napa? Takut terhadap kefakiran sementara aku adalah napa? Hamba yang maha kaya. Ini kenapa? Karena seseorang tadi tahu tentang ilmu Allah terhadap dirinya. Iya. Bagaimana napa? Aku takut terhadap kefakiran
Sementara apa? Aku adalah hamba yang maha kaya. Ini yang jadi bakul ini perlu Pak ditulis seperti itu Pak. Ya, pembuktian kita terhadap apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Inilah adab ketika seseorang mengetahui tentang ilmu Allah terhadap dirinya. Yaitu apa? Hatinya selalu dipenuhi dengan apa? Ketenangan, Pak. Coba kalau kita lihat nih, ya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, ketika meninggalkan siapa? Anak dan istrinya, ya. Begitu tenang di hadapan Allah, ya. Yang penting apa? Ikhtiar, ya, kemudian apa? Pasrah, kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fayahjalu min maksiyati. Merasa apa? Malu terhadap apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa canggung, Pak. Maka inilah yang disebut dengan apa? Wara. Napa? Wara. Sensitif terhadap apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tunjukkan. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap diri kita, maka hendaknya kita napa? Fayahjalu min maksiyati. Merasa canggung terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yastahyi min mukhalafati. Bagaimana seseorang bisa selalu muncul rasa malu di dalam dirinya ketika apa? Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Pak. Selalu apa? Malu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In lam tastahyi fasna ma syi'ta." Nek jenengan apa? Enggak punya rasa malu, maka apa? Perbuatlah sesuka kalian. Terserah mau apa. Makanya kan luar biasa nggih. Kenapa kok dunia ini ya begitu luar biasa fitnahnya? Itu karena apa? Sudah dicabut oleh Allah apa? Rasa malu. Rasa malu. Kalau kita nyuwun sewu nggih, ya di masjid Mutakin nggih. Depannya apa? Ya, lapangan, sampingnya apa? Masjid. Nek waktune salat rame pundi, Pak? Rame lapangan, nek. Iya. Paling apa? Rame parkirane nggih, Pak? Iya. Mutakin apa rame parkirane. Tapi napa jamaahnya? Nah niku karena apa? Sudah dicabut oleh Allah rasa Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa yastahyi min mukhalafatihi wal khuruju an ta'atihi. Bagaimana seseorang itu bisa napa? Malu ketika napa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dia lebih taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah film berjudul apa? Suami takut istri. Karena apa? Isine wong sing ngaji, Pak. Tapi orang yang ngaji ya lebih takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek jamaah sini enggak takut sama istri nggih, Pak. Takut sama Allah. Tapi napa? Takut kepada istri nek napa? Enggak bisa menafkahi, itu baru tobat. Karena apa? Itu dilandasi karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat tentang masalah apa? Qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Apa saja yang perlu ditampakkan? Ya, ada 4 nggih. Yang pertama adalah fayafirru ilaihi ta'ala. Maka ketika seseorang mengetahui tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, maka seseorang akan bersegera lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan terkadang lari kepada manusia dulu nggih, Pak. Nek kita butuh apa, kita larinya kepada manusia. Butuh apa? Nggih. Ngedok lawang. Ya, nyuwun sewu sepindah kula silaturahim. Kaping kalihipun bagi dedek gitu nggih, Pak. Makanya kita diingatkan oleh para ulama, la tas'alanna bunayya hajatan. Ya, jangan kok kita sering-sering minta bantuan kepada siapa? Seseorang. Was'alillahu alladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak akan tertutup. Digedor kapan bae bisa. Diketok kapanpun itu apa? Bisa.
Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika apa? Kita meninggalkan untuk berdoa kepada Allah, meninggalkan meminta kepada Allah. Wan nasu in sa'altahu yaghdabu. Tapi yang namanya manusia ketika kita mintai sesuatu, Pak, seringnya apa? Marah, Pak. Jarku ingin nembe teka ki teka. Maka ini ketika seseorang paham bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu terhadap sesuatu, maka apa? Dia akan bersegera lari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekat kepada Allah. Inilah adab ya yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim ketika melihat kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Wa yatrahu baina yadayhi. Ya, seseorang ya seharusnya apa? Melemparkan dirinya ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bersimpuh dan berdoa kepada Allah. Sudah. Iya. Yang pertama harus dilakukan apa? Bersimpuh dan berdoa kepada Allah. Ketika kita apa? Mendapatkan sebuah cobaan, mendapatkan sebuah apa? Ujian dari Allah. Karena apa? Allah yang maha segalanya. Allah yang memberikan cobaan dan yang akan mengurai sebuah cobaan. Makanya sudah. Fayatrahu baina yadayhi. Dah, ya, kita lemparkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalankan berbagai macam ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yufawwidu amrahu ilaihi. Dia sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Pak. Ya, apapun yang kita butuhkan. Sekalipun apa? Ya, menurut kacamata manusia itu merupakan sesuatu yang mustahil. Tetap kita tafwid kepada Allah. Kita sandarkan semuanya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang apa? Akan mengurai. Makanya ada apa? Syariat berupa apa? Doa istikharah. Yaitu apa? Kita sandarkan ya ketentuannya, pilihannya kepada siapa? Allah. Allah yang akan apa? Memudahkan dan menentukan pilihan yang akan kita dapatkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah apa? Bagaimana seseorang ya bisa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan ya segala yang dia ya butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas nih bahwa tawakal itu ada 3 unsur. Yang pertama apa? Ikhtiar, yang kedua apa? Pasrah, dan yang ketiga apa? Doa. Ini yang tidak bisa ditinggalkan dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur ini harus ada di dalam apa? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicermati nggih, Pak? Ya. Oke. Kemudian yang keempat ya, di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana seorang muslim bisa melihat kepada apa? Al-tafillahi taala, yaitu kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Sehingga apa yang perlu dimunculkan oleh seorang muslim ketika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, fayatma'u fil mazid. Bagaimana seseorang bisa selalu rakus di dalam tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Pak. Bahwasanya Allah itu maha lemah lembut. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya, itu ya, sesuatu yang kembali kepada kita tidak sama dengan apa yang kita perjuangkan, yang kita ikhtiar. Dia akan tapi karena kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba, maka Allah akan tambahkan dari usaha yang kita jalani. Ya. Kadang usahane kurs titik, tapi hasilnya pirang-pirang. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut terhadap hambanya. Bahkan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah memiliki 2 sifat, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu untuk siapa? Semuanya nggih. Baik siapa? Orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Tetap Allah berikan rizki. Ya. Bahkan orang yang kadang taat kepada Allah ya, rizkinya lebih sedikit dibandingkan orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang begitu lemah lembut terhadap hambanya. Maka seorang muslim ya
harus menumbuhkan apa? Sifat rakus terhadap tambahan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak nggih. Kita hanya keluar ke berapa? Ya, 1.000. Kembalinya berapa? Iya. Ya, 700 kali lipat. Tapi nyuwun sewu nggih, ini tidak bisa dijadikan sebagai konsep ya, cash di dalam kehidupan dunia. Ya, jadi pasaran nggih, jadi napa? Ladang bisnis. Ya, ini yang salah nggih. Ya. Yo, nggih. Infak sekian. Ya, otomatis dia akan mendapatkan sekian. Pada nuntut nggih, Pak? Makanya ini, ya, yang pertama, itu napa? Harus napa? Merasa rakus terhadap tambahan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya. Ketika seseorang sudah mengetahui kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu dilakukan? Fayatadarra'u ilaihi. Bagaimana seseorang itu harus napa? Tunduk ya, dengan keikhlasan di dalam napa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian nyuwun sewu nggih, walaupun kita tidak bisa terlepas dari napa? Sebuah dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? Kullu ibni Adam al-khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap napa? Anak cucu Adam pasti napa? Pernah melakukan sebuah kemaksiatan. Ada yang bisa menjamin, Pak? Berangkatnya kita dari rumah sampai masjid tadi nggak melakukan sebuah kemaksiatan. Wong kadang neng nopo perapatan ya, ada orang atau penjual yang nggak pakai kerudung, itu sudah saja nopo kemaksiatan. Tapi nopo adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa nopo selalu tunduk. Makanya kan nopo ya, iblis menggoda kita, setan menggoda kita itu dari satu lubang, dari satu jalan. Itu napa? Mencabut napa? Optimisme. Ya, mencabut napa? Optimisme. Dengan cara napa? Menanamkan pesimisme, yaitu napa? Putus asa. Kenapa ke orang ketika sudah melakukan sebuah kemaksiatan, dia justru tergugah untuk melakukan kemaksiatan yang lain? Karena apa? Setan dan iblis itu napa? Selalu menggoda manusia untuk napa? Memiliki sikap napa? Pesimis. Sikap napa? Al-ya'su, putus asa. Lah kono lakoni kiye apa naik taubat bisa diterima. Akhirnya napa? Muncul untuk napa? Berbuat kemaksiatan yang lain. Seperti halnya napa? Seseorang misalnya nggih, masuk ke diskotik, minum napa? Homer. Ya, mesti napa? Tidak hanya minum homer, jajan sing liyane. Bahkan endingnya apa? Bisa zina, bisa sampai membunuh. Itu kan luar biasa. Nah, niki. Maka apa? Jangan sampai kita berputus asa, sehingga apa? Hendaknya kita selalu apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ketika seseorang sudah paham tentang masalah apa? Kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, yaitu napa? Wa yatawassalu ilaihi bil qauli. Bagaimana seseorang napa? Bisa bertawasul. Ya, dengan apa? Kebaikan ucapannya ataupun apa? Dengan amal saleh. Yang pertama apa? Dengan apa? Ucapan, dan yang kedua apa? Dengan amal saleh. Dalam artian seperti ini, Pak, bahwa Allah itu kan maha lemah lembut terhadap hambanya, dan setiap hamba punya sebuah kebutuhan. Maka boleh seseorang itu meminta kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyebutkan amal-amal soleh di hadapan Allah. Sebagian apa? Bentuk tawasul. Ya Allah, ya, aku sudah berobat ke sana dan ke sini tidak mendapatkan apa? Kesembuhan. Dan alhamdulillah saya sudah nopo bersedekah, infak, sholat tahajud dan lain sebagainya. Saya tawasulkan ya amalan ini untuk engkau angkat penyakit daripada diriku. Ini loh, Pak. Sekalipun nopo kadang kemaksiatannya lebih banyak dibandingkan nopo amal soleh. Tapi nopo kita tahu bahwa Allah maha lemah lembut terhadap hamba. Makanya luar biasa kan? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan." Allah itu napa? Lebih seneng
kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah melebihi kesenangan seorang hamba ketika di padang pasir nggawa napa? Bekal hilang ketemu. Itu Allah lebih napa? Bahagia kepada siapa? Hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, ketika seseorang datang kepada Allah dengan dosa napa? Sebanyak bumi, Allah datang dengan apa? Maghfirah sebanyak bumi juga. Itu loh Pak. Cuma kadang kita napa? Menunda-nunda taubat di hadapan Allah. Ini loh Pak. Wah, kasih nom lah, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kok kan anak waktunya untuk taubat, nunggu masa tua. Nah, ini godaan setan sampai ya seperti ini. Ini nggih yang keempat nggih. Pahalanya tobatnya orang muslim itu tidak dimiliki malaikat ya. Pripun? Pahala dari tobatnya seorang muslim. Ya enggak dimiliki malaikat. Ini memang apa? Malaikat apa? Disuruh untuk sujud kepada apa? Nabi Adam sebagai takrim, sebagai apa? Pemuliaan. Kenapa? Karena malaikat enggak punya apa? Pahala taubat. Seperti halnya apa? Taubatnya Nabi Adam kepada Allah. Itu loh Pak. Luar biasa kan? Ya. Kita punya apa? Pahala taubat yang enggak dimiliki oleh siapa? Malaikat. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, nggih. Ya, ini yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana seseorang itu bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara bagaimana seorang muslim ya bisa mengamati tentang apa? Kekuatan ya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan cobaan Allah kepada seorang hamba. Wa ila quwwati inqatamihi, dan bagaimana kekuatan balas dendamnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tadi siang saya baru di WA Pak oleh murid saya. Ya, terlilit hutang. Qadarullah saya juga nggak percaya. Ya, beliau sekarang sebagai seorang takmir imam masjid. Tapi mencengangkan Pak. Ya, beliau terus terang kepada saya, mohon maaf nih karena ini ya untuk pembelajaran. Ya, ternyata beliau pernah melakukan zina Pak. Ya, saya juga waduh ya nggak terbayang karena beliau masya Allah orangnya ya, kemudian pernah sekarang menjadi imam dan lain sebagainya, tapi seperti itu ya pernah melakukan dosa besar. Dan ternyata apa ya, setiap dosa itu melahirkan sebuah athar, yaitu apa? Sebuah bekas. Dan beliau rasakan, curhat kepada saya, saya ini nggak pernah bisa terlepas dari apa? Urusan perzinahan. Dalam artian apa? Ya, selalu dibayang-bayangi dan selalu ditagih. Ya, jadi ya dulu ya saya cerita sedikit nih bahwa murid saya itu pernah terjatuh dalam masalah prostitusi. Ya, yang mana dijebak oleh seorang wanita. Ya, suruh bayar sampai sekarang itu nopo diancam. Nek nggak bayar, nek nggak mau ngasih uang, itu nopo akan dipublish, akan dibocorkan nopo tentang masalah ya dosanya. Ini loh Pak, ya, kita harus cermat bahwa ya bisa jadi setiap dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada efek sampingnya Pak. Ada ada bekasnya Pak. Ada bekasnya. Seperti halnya siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Itu kan berdosa kepada Allah karena marah kepada Allah. Dakwah lama ya, tapi tidak ada yang menerima dakwahnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus marah kepada Allah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan atharnya, bekasnya dari dosa Nabi Yunus kepada Allah berupa kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dimakan oleh ikan paus, kemudian dimuntahkan dan lain sebagainya. Maka ini ya bagaimana kuwati intiqamihi, kuatnya balas dendam Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, innallaha yaghir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pencemburu. Jajal nek ya ibu-ibu cemburu karo bapake. Kinten-kinten reaksi dari bapake pripun? Ya, medeni temen ibune lho, ya.
Ora tahu kayak gitu loh. Nah, apalagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maha napa pencemburu. Kapan Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hambanya? Ketika hambanya mendekati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Pak. Cemburunya Allah itu ketika napa? Seorang hamba melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, wa ila sur'ati hisabihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu cepatnya di dalam masalah hitungan apa? Dosa. Kalau amal saleh itu kan dilihat dulu oleh Allah. Ini memenuhi kriteria apa enggak? Ya, apakah di dalamnya ada keimanan, ada keikhlasan sesuai dengan petunjuk atau tidak? Baru apa? Distempel oleh Allah ini amal saleh. Tapi nek kemaksiatan mau ikhlas atau tidak? Ya, mau tulus atau tidak di dalam melaksanakan apa? Ya, kemaksiatan oleh Allah apa? Langsung dihitung. Iki apa? Kemaksiatan. Itu nggih. Ya, fayattaqiyahu bi taati. Maka yang harus dilakukan oleh seseorang ya ketika mencermati tentang masalah ini, adab yang pertama adalah apa? Fayattaqihi bi taati. Bagaimana seseorang bisa bertakwa kepada Allah dengan apa? Menjalankan ketaatan. Ini loh Pak. Kemudian yang kedua apa? Wa yattawaqqahu, dan bagaimana seseorang bisa menjaga dirinya dengan cara apa? Tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fayakunu hada adaban minhu ma'allah. Dan inilah adab seseorang ketika melihat terhadap apa? Begitu kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya apa? Balas dendam Allah, dan begitu cepatnya apa? Hisab Allah terhadap seorang hamba. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua, menjaga diri dengan cara tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicermati nggih? Adab yang kelima yaitu dengan cara apa? Kita bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah, karena kita tahu apa? Ancaman dan siksa Allah begitu kuat. Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Rumah tangga kita nggak bisa harmonis kecuali apa? Kita rubah sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita minta bantuan orang lain. Yang paling mudah minta apa? Doa. Ketika ketemu dengan ustadz, ketika ketemu dengan syekh kiai, ya kita minta doa kepada ustadz tersebut. Ustadz, ya tolong apa? Doakan kebaikan untuk keluarga saya. Ini sudah Pak ya, itulah cara merubah kita ya terhadap diri kita sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kaum su'an, sebuah apa? Keburukan, fala maraddalah, maka kaum tersebut tidak akan apa? Bisa menolaknya. Sekalipun apa? Mereka berlindung di apa? Benteng yang begitu kokoh sekali. Ya. Walau kana fi burujin musayyadah. Walaupun apa? Di sebuah peti yang begitu tertutup dilindungi, ya, maka apa? Azab Allah tidak akan bisa terelakkan. Ya. Seperti halnya orang-orang kafir sekarang sudah mendesain apa? Sebuah tempat yang anti dengan apa? Kiamat. Punya keyakinan apa? Nek bisa menciptakan itu selamat dari apa? Kiamat. Bunker loh Pak. Sudah pernah ada yang jalan-jalan ke Jogja Pak? Ya, ke apa? Tempatnya Mbah Marijan. Ada sebuah bunker di sana. Ya. Yang katanya bisa melindungi dari apa? Panasnya lah. Ternyata apa? Ada 3 orang yang berlindung di dalamnya, semuanya mateng Pak. Malah tambah panas, lempuh. Ini loh Pak, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa idza aradallahu biqaumin. Ketika Allah sudah menginginkan sesuatu, maka tinggal mengucapkan apa? Kun fayakun. Fala maraddalah. Tidak ada seorang pun yang bisa apa? Menolak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa apa? Menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Tapi betapa banyak orang sekarang, Pak, lebih memilih apa? Selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong mereka. Bagaimana ponari, Pak? Ya, ngantri ini begitu panjang. Bagaimana siapa yang sekarang lagi viral? Joko Kendil, Pak. Ya. Ya. Luar biasa. Ya, seakan-akan apa? Mereka merasa bahwa mereka adalah penolong-penolong mereka. Sekarang kan viral nih, Pak. Ketika Joko Kendil mampir di suatu toko neng yang suka dadi napa? Rame. Naik macan putih itu. Naik macan putih. Astagfirullah. Pada percaya. Inilah ya, alhamdulillah kita napa diberikan kesempatan oleh Allah bisa ngaji. Ini kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu. Kita break nggih, insyaallah kita lanjutkan ya di poin yang ke-6, poin yang terakhir daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita cukupkan. Ya, kita break dulu ya menunggu adzan berkumandang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di poin yang terakhir daripada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa yanzuru al-muslim, bagaimana seorang muslim harus cermat ilallahi azza wa jal, kepada Allah Subhanahu wa taala inda maksiyatih, ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khuruji an taati, dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ka'anna wa'idahu, dan dia akan meyakini ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ancamannya qad tanawalahu, sudah dia dapatkan. Ini loh, Pak. Seseorang apa? Ya, sedang melakukan kemaksiatan ya, karena apa? Kadang kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang datang tiba-tiba. Maka apa? Ya, seorang muslim harus punya sebuah adab, yaitu bagaimana dia bisa merasakan bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala sudah dia dapatkan. Wa adzabahu qad hala bi sahatihi, dan sungguh bahwa adab Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapannya. Ini loh, Pak. Nek kita bermaksiat kepada Allah, kita punya keyakinan, ya Allah, aku telah melakukan kemaksiatan. Astagfirullah. Apa iya nanti ya saya akan mendapatkan adab dari Allah. Ini loh, Pak, menumbuhkan rasa yang seperti ini. Kama yamduru ilaihi ta'ala inda ta'atih, sebagaimana seseorang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika takwa kepada Allah, ketika taat. Wattiba'i syariatih, kemudian ketika seseorang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna wa'dahu qad saddaqahu lahu, seperti halnya bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar. Ya, sudah membuat dirinya yakin. Ya, jadi di poin yang ke-6 ini, bagaimana ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, hatinya itu ya, sadar terhadap kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga seakan-akan dia mendapatkan sebuah adab dari Allah. Ini loh, Pak, poin yang ke-6. Begitu juga ketika seseorang bertaat seseorang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
seakan-akan dia merasa bahwa dia telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Poin yang ke-6. Wa ka'anna hillata ridahu qad khala'a 'alaiha. Ya, seperti halnya napa? Sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah dia dapatkan. Ya. Maka napa? Fayakunu hadza minal muslimi husnul dhanni billahi azza wa jal. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh seseorang kecuali seorang muslim memiliki napa? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami nggih? Jadi poin yang ke-6, ketika napa melakukan kemaksiatan, maka napa hatinya itu terenyuh. Oh, aku sedang melakukan kemaksiatan. Aku pasti akan mendapatkan apa? Azab dari Allah. Sehingga apa? Dia buru-buru bertaubat kepada Allah dengan apa? Beliau memiliki husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Walaupun apa? Dia bermaksiat, pasti apa? Dengan taubat kepada Allah, Allah akan apa? Menerima taubatnya. Begitu pula apa? Ketika seseorang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka apa? Dia seharusnya menumbuhkan husnudzon kepada Allah. Bahwasanya apa? Iya, setiap kebaikan pasti berpahala. Tapi ketika seseorang memiliki husnudzon kepada Allah, maka pahalanya akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini nggih? Maka yang perlu kita bangun. Ya, wa minal adabi husnudzonni billahi azza wa jalla. Poin yang ke-6 yang disampaikan oleh seorang muallif, ya, penulis di sini, ya, adab yang terakhir yang harus dijunjung tinggi adalah apa? Bagaimana seseorang memiliki husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang apa? Mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan cobaan dari Allah karena apa? Di dalam hatinya, di dalam dirinya muncul suudzon kepada Allah. Apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-22 dan 23. Ya, dari sini kita ya bahas. Wa ma kuntum tastatiruna ayashhada 'alaikum. Dan tidaklah kalian tastatiruna bisa menyembunyikan ayashhada 'alaikum, apa yang akan dipersaksikan atas kalian, sam'ukum, berupa apa? Pendengaran kalian. Apa yang kita napa dengar itu oleh Allah tidak akan apa? Bisa disembunyikan. Akan ditampakkan nantinya oleh Allah untuk kita. Wala absarukum, begitu pula apa? Pandangan kalian. Yang mana pandangan pertama itu apa? Nikmat. Tapi pandangan kedua, pandangan ketiga, 4, 5 itu merupakan apa? Kemaksiatan. Wala juludukum, tidak pula apa? Ya, kulit-kulit kalian. Ketika kita nempel dengan apa lawan? Ini salaman, Pak, ya. Ya. Maka apa? Persaksian dari kulit kita tidak bisa kita sembunyikan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ya. Ya. Menempelnya kulit kita dengan wajah istri kita itu juga tidak akan apa? Bisa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin donantum, akan tetapi prasangka kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, la ya'lamu, itu tidak mengetahui sapa Allah, katsiran, pada sesuatu yang banyak, mimma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Kita menyangka bahwasanya Allah itu napa? Orang ngerti. Ketika kita napa? Di suatu kamar mati lampu, ora ana sapa. Seakan-akan kita merasa napa? Bebas dari napa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ruangan kerja dewekan ora ana sapa. Tanda. Inilah napa? Prasangka kita kepada Allah bahwasanya napa? Allah tidak mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum, dan itulah napa? Prasangka kalian yang kalian prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala,
ardakum. Allah akan apa? Membinasakan kita. Ketika kita apa? Punya prasangka yang buruk kepada Allah, seakan-akan Allah tidak apa? Mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Fa asbahtum minal khasirin. Dan sudah dijamin oleh Allah apa? Kalian pasti akan menjadi orang-orang yang apa? Khasirin. Orang-orang yang apa? Rugi, Pak. Maka kemarin saya baru membaca kitab tentang ensiklopedi hari kiamat. Ada 3 jilid nih. Jilid yang pertama tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang kedua tentang hari pembalasan. Yang ketiga, jilid yang ketiga tentang masalah apa? Surga dan neraka. Nah, ketika saya buka tentang daftar isi yang membahas tentang masalah surga dan neraka, yang paling menarik pembahasannya adalah apa? Orang yang pertama kali, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, di dalam kitab tersebut, bahwa suatu ketika orang yang akan masuk terakhir kali ke dalam surga, ketika dikeluarkan dari neraka, oleh Allah diberikan satu kenikmatan berupa diperlihatkan dengan sebuah pohon yang menarik. Maka orang yang baru keluar dari neraka, dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku nikmat tersebut, yaitu sebuah pohon yang begitu rindang agar saya bisa berteduh di bawahnya. Karena terbayangkan dulu di neraka azabnya begitu luar biasa. Hanya melihat satu pohon sing rindang kuwi nikmati ora. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan tersebut dengan sebuah perkataan, wahai hambaku, ya, maukah ya aku berikan sesuatu yang lain? Tidak cukup hanya itu ya Allah. Maka ketika seseorang sudah berteduh di bawah pohon tersebut, oleh Allah ditunjukkan, ditampakkan dengan pohon yang lebih besar dan pohon yang lebih rindang. Maka dia meminta kembali kepada Allah, ya Allah, berikan aku yang itu. Maka diberikan oleh Allah. Oleh karena Allah berikan kenikmatan yang lain, yaitu pohon yang lebih rindang, pohon yang lebih besar yang ada di samping pintu surga. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan tersebut, sehingga ketika berteduh di pohon tersebut bisa nyawang pintu surga. Maka dia berharap lagi kepada Allah, ya Allah, iya, naik kenikmatan bisa melebung suwarga luar biasa. Maka kata Allah, udkhul, masuklah ke surga tersebut. Dan ternyata dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dan ternyata Pak, ketika sudah masuk surga, masuk ke dalam rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat tersebut dijelaskan, dia disambut oleh siapa? 2 orang istri dari kalangan bidadari. Maka bidadari tersebut mengatakan kepada Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menghidupkan dirimu untukku dan menghidupkan diriku untuk dirimu. Maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut, ya Allah, tidak ada orang yang semujur saya. Keri dewek ngomongin tidak ada orang yang mendapatkan seperti yang saya dapatkan. Padahal kenikmatan sing paling rendah. Apa maning orang yang paling pertama kali masuk ke dalam surga, orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, tidak bisa dibayangkan. Kalau kita kan seperti itu kita masuk dapat rumah hadiah, dapat rumah wisana, isine bojo loro, ya, yang menarik hati, selalu bersyukur, ya, dan lain sebagainya, ya. Memper, kita mengatakan tidak ada orang yang semujur saya. Kenapa? Sudah pernah ngerasakan neraka dengan azab yang begitu luar biasa, sehingga di kitab tersebut dijelaskan, ya, azab neraka yang paling ringan bagaimana seseorang didatangkan dengan sandal dari neraka jahim, yang mana ketika digunakan sandal tersebut yagdi dimahu, otake mendidih. Kalau kita kan keselomot neng dunyo pol-pole, ya, paling banter-bantere otak kita mumet Pak, kan gitu kelayang-kelayang dadine ini sampai tidak bisa terbayangkan. Ya, sebagai penutup, ya, pada kesempatan malam hari ini
saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ini Pak, pentingnya napa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu napa? Husnudzon kepada Allah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Fath, okay, ayat yang ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqan. Alasan apa sih Allah Subhanahu wa taala itu mengazab orang-orang munafik? Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang apa? Musyrik. Ad-dhanina billahi dhanna saw. Alasannya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dhanina billahi dhanna saw. Karena apa? Mereka punya prasangka buruk kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, janganlah kalian apa? Tergesa-gesa untuk menyimpulkan Allah Subhanahu wa taala ketika rezeki kita apa? Tertunda, Pak. Kadang kan kita nomor ngapunten nggih, wis mangsane gareng bayar sekolah anake, dene rezekine urung teka-teka sih. Jangan sampai, Pak, jangan sampai kita mengira apa? Allah terlambat memberikan rezeki. Yang perlu apa? Diikhtiari, Pak. Ya Allah, gitu ya. Bismillah, yakin itu loh, Pak. Khawatir tok nih. Mboten apa, Pak? Nggih, khawatir, tapi jangan sampai apa? Menjadikan prasangka kita buruk kepada Allah. Makanya apa? Khawatir itu kan menimbulkan apa? Usaha, ikhtiar, semangat untuk mencari apa? Rizki. Ya. Maka kata Allah apa? Wa alaihim dairatus sau. Maka ketika mereka berada di dalam kehidupan dunia yang selalu punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Alaihim dairatus sau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan liputi mereka. Akan apa? Lingkari mereka dengan apa? Keburukan. Dairah apa? Dairah niku apa? Lingkaran. Jadi apa? Orang yang selalu suudzon kepada Allah, dia akan selalu di dalam lingkaran tersebut dan oleh Allah akan selalu berikan apa? Keburukan. Iki lho, Pak. Misalnya apa? Orang yang prasangka buruk kepada Allah, rezekinya ora tambah. Akhirnya apa? Yang terpikirkan di dalam benaknya dan di dalam otaknya adalah apa? Selalu mencari rezeki. Dari pagi sampai sore ora cukup, ya. Nganti wengi ora cukup, nganti esuk ora cukup. Ini kenapa? Oleh Allah kenapa? Akan liputi dengan apa? Keburukan, haus terhadap apa? Kehidupan dunia. Ini loh, Pak. Nek kita nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Nek kita selalu terobsesi untuk dunia, ini bisa jadi apa? Kita masih punya prasangka buruk kepada Allah. Ini loh, Pak. Nek ketika kita selalu apa? Terobsesi terhadap dunia, bisa jadi apa? Allah menaruh di dalam diri kita apa? Asu, apa? Keburukan. Karena apa? Kita terlebih dahulu apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa ghadiballahu alaihim, Allah marah, wa la'anahum, Allah napa? Ya, laknat, wa addalahum jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya apa? Neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu merupakan apa? Tempat kembali yang paling buruk. Ini sebagai penutup kita, ya. Poin yang terakhir sebagai pamungkas, ya, yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim adalah bagaimana seseorang bisa menumbuhkan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa? Adab terbesar seorang hamba di hadapan Allah. Orang enggak bisa taat, bertambah taat kecuali apa? Punya husnudzon kepada Allah. Dan ini pembahasan kita di malam hari ini tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang masalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Di luar tema, nggih, monggo. Ini masalah tempat kerja istri saya, kan katanya akan ada rencana atau sudah jadi putusan itu akan ada baju seragam toleransi beragama. Nah, ini kaitannya dengan pembatal keislaman, umpamanya nanti jadi ada betulan itu bagaimana? Mungkin kan dalam baju itu batik katanya. Batik, iya. Batik mungkin ya ada gambar Ka'bah, mungkin ada gambar
Nah itu kaitannya dengan pembatal keislaman. Oke, nggih, tentang masalah tadi nggih logo ya atau macam-macam nggih tentang masalah pembatal keislaman ya. Nggih, ya jazakumullahu khairan. Mungkin besok Nggih. bisa dijelaskan Nggih. karena istri saya sekarang tidak berangkat. Oh gitu. Ya, berarti kita akhirkan gitu saja nggih, Pak. Iya. Itu buat PR saya nggih. Nggih. Ya, tentang masalah simbol ataupun logo ya, yang mana terkadang ada beberapa simbol, ada beberapa logo yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ini menarik saja nih nggih. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan yang lebih spesifik kepada beliau Ustadz Nafil nggih, karena beliau sekarang membahas tentang masalah akidah nggih, tentang masalah akidah, pembatal keislaman. Iya, tapi nanti saya sebagai PR bagi saya untuk bahas di kajian berikutnya. Baik, seperti itu nggih. Nggih, ya. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penutup ya, saya mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nggih, ketika kita selalu termotivasi untuk ngaji, itu tandanya Allah masih memberikan kebaikan kepada kita. Makanya jangan ya sampai putus ngaji gitu nggih, jangan sampai nopo putus ngaji, putus semangat di dalam